lagi bersama di Kocap Rio Judo. Oke, selamat pagi. Pagi. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Dana dan teman-teman saya. Saya Devi, saya Amel, saya Ali. Oke, kami di sini mau melanjutkan pembahasan dari buku Psychology of Money bab ke-12. Bab 12 itu surprise. Ya, Kejutan. Ya. Kita kejutan ini tentang apa sih sebenarnya? Ditonton sampai selesai podcastnya ya. Oke. Yang pertama kita mau membahas apa dari studi kasusnya yang ada di sini atau dari teman-teman yang pernah merasakan surprise di dalam kehidupan keuangan. Kalau dari bukunya ini kebanyakan dia menceritakan bagaimana tokoh-tokoh itu merubah keadaan perekonomian dunia ya. Jadi banyak banget tokoh-tokohnya, tapi kalau teman-teman tidak suka politik seperti itu mungkin akan terasa asing gitu loh. Iya. Sebenarnya contohnya itu contoh-contoh nyata semua, cuman biasanya di masa lalu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, misalnya ya kepala aja ini siapa sih kok Iya. Kalau dari yang saya tangkap di buku ini di bab 12 itu kebanyakan membahas tentang investasi. Dan kalau kita mementingkan investasi, dan ini kan babnya tentang kejutan, dan itu biasanya kayak ada kebutuhan mendadak gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, kita itu harus punya kayak tabungan atau bentuk investasi itu dengan uang. Soalnya kalau kita ada kebutuhan mendadak, kalau kita cuma mengandalkan dari investasi, kita nggak bisa pasti gitu loh saham itu bakal naik atau turun, dan itu kan waktunya juga nggak tentu gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih penting itu investasi atau tabungan berupa uang. Oke. Kalau dari kamu? Kalau dari aku, di bab 12 ini aku menyimpulkan bahwa landasan ekonomi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Hampir mirip sama yang dikatakan Mbak Ida tadi. Kalau kita tuh sebagai orang tuh harus punya tabungan darurat gitu loh Mas, karena kita nggak bakal tahu ya ke depannya tuh bakal ada masalah atau kendala apa di hidup kita. Jadi ya sebisa mungkin kita harus punya tabungan darurat. Berarti intinya kita kan harus punya plan kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan tiba-tiba kayak kebijakan perekonomian dari segi politik bisa berubah, kayak sekarang kan kita lagi pemilu dan lain-lain. Nanti ketika ada pemimpin baru, kebijakan bakal ada berubah juga, ada perkembangan dari geopolitik dari luar negeri juga mungkin bisa mempengaruhi kita juga. Kayak yang dicontohnya ada juga karena kasus 9/11 yang yang tabrak itu kan juga mempengaruhi perekonomian Amerika sampai krisis juga kan itu. Nah, jadi kita juga harus mempersiapkan. Kita nggak pernah tahu, karena kalau menurut bukunya kita nggak pernah tahu, ada banyak hal yang belum pernah terjadi tiba-tiba terjadi, kayak pandemi deh contohnya. Iya. Contohnya itu kan kita kalau nggak punya stok tabungan yang benar ya kita juga berantakan juga. Ya, jadi mau nambahin dikit, kalau di judul bab ini kan surprise. Terus di subbabnya itu judulnya History is the study of change, ironically used to map of the future. Jadi secara tidak langsung dia mengartikan kalau sejarah itu adalah pembelajaran untuk perubahan. Tapi sayangnya, ironisnya itu digunakan untuk memetakan masa depan. Sebenarnya kita cukup mempelajari sejarah untuk melakukan aksi di saat ini saja. Kalau dari buku ini yang saya tangkap ya, bukan untuk menciptakan kebijakan di masa depan, karena kan kita kan sebenarnya kita nggak tahu kan namanya kejutan kan. Seperti itu sih Mas. Jadi misal kita ibaratnya pemerintah nih, karena di zaman dahulu pemerintahannya ternyata kurang berfungsi ini. Nah pada saat ini kita bisa memperbaiki, kita bisa melakukan perubahan untuk menutupi kekurangan pemerintah ini. Tapi kita tidak bisa mengacu ke masa lalu untuk menata pemerintahan ke depan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Satu detik ke depan pun kita nggak bakal tahu kan kalau bakal terjadi. Sengaja kita mempersiapkan aja. Sama ini kan Mas, kalau yang saya baca itu di bab 12 ini tuh masih setengah bab sebenarnya. Bab solusinya itu ada di bab 13. Iya. Jadi teman-teman harus nonton podcast ini
secara berkelanjutan. Iya. Untuk mengatasi kejutan-kejutan perekonomian. Iya, gitu sih kalau pokoknya intinya kalau di sini tuh gimana cara kita mempersiapkan dari kejutan-kejutan itu aja sih, lebih intinya ke situ ya. Nanti kayaknya ada juga yang bahas tentang secara emosional kita itu harus gimana. Iya. Kalau misalnya. Karena biasanya orang kan ya overreacting ya. Misalnya waktu pandemi kemarin tahu kalau virusnya itu gampang turun langsung pada beli masker tuh. Beli masker banyak banget. Ya, basically insting manusia. Ya. Jadi kan kita kenali lebih dalam, dia itu akan lebih bijak gitu loh kalau membuat menanggulangi kesulitan itu. Mungkin dari teman-teman dari baca buku ini ada yang mau terapi dari teman atau ngapain biar jaga-jaga buat kedepannya bakal kayak kemarin kan ada dari pihak kedokteran mau mempersiapkan virus X dan lain-lain kalau misalnya terjadi pandemi lagi kayak gitu. Dari teman-teman mungkin ada aku udah investasi mas kalau misalnya pun nanti kedepannya bakal ada penurunan daya beli karena apa kegiatannya apa kayak gitu ada dari teman-teman udah ada persiapan dulu. Kalau dari aku sih mungkin sebagai cewek tuh investasinya lebih ke emas ya mas. Mas-masan gitu ya. Emas apa ya? Emas beneran ya. Tapi bukan emas. Bukan emas. Nah, emas itu ya. Jadi kan kalau emas juga harganya kan kadang naik kadang turun. Emas itu nggak bisa kita nuna. Terus ya itu mungkin beli waktu di harga yang turun gitu. Terus nanti besok mungkin ditukar yang lebih besar lagi. Gramnya itu yang nah itu gitu. Kalau cewek biasanya gitu sih. Kalau gitu sama juga Kurang lebih sama. Kalau cewek itu pasti kalau punya uang pengennya beli perhiasan. Selain buat penampilan, buat tabungan juga bisa. Nah selain itu kalau saya itu biasanya setiap gajian saya pisah ke ATM yang lain. Nah yang buat ATM lain ini khusus buat tabungan, jadi nggak boleh kayak ditarik atau buat sehari itu nggak boleh. Jadi bisa, jadi dana darurat sama buat sehari-hari itu dipisah gitu sih. Seperti itu yang tidak ada. Karena kalau jalan kalau kayak utang ya pak. Iya. Dana darurat. Jadi kalau kepepet harus ambil itu ya harus balik lagi. Kalau saya belum ada sih kalau semacam investasi. Cuman ya kembali lagi kalau bagi saya investasi itu nggak melulu fisik ya. Kalau kadang aku pengen berinvestasi cuma aku nggak punya duit nih karena ya kalau dari perekonomian kan ngepas banget. Jadi ya saya investasi untuk yang lain buat mempelajari sesuatu yang baru atau mendalami misal saya desain gitu saya itu kan masuk aset juga. Iya. Oke, kalau dari teman-teman ini mungkin investasi emas, ini investasi ilmu. Ya. Karena kalau investasi emas juga nggak punya emas, udah jadi emas soalnya. Bisa disimpan, tapi kan saya belum punya. Oke. Ya. Ini nyambung enggak sih Oke. Dari buku ini kita udah banyak banget yang kita dapat. Intinya dari buku ini kan gimana cara kita mempersiapkan kalau terjadi kayak kejutan-kejutan entah itu dari eksternal atau internal kita kayak entah kita nanti tiba-tiba jangan sampai lah sakit atau ada kenapa-napa kan kita sengaja punya dana darurat kayak gitu kita sengaja kita menginvestasikan itu. Nah itu dari kayak Mas Ali juga untuk menginvestasikan ilmunya, siapa tahu nanti berguna bisa menghasilkan uang lebih juga dari ilmunya yang tadi kan kita nggak pernah tahu. Oke, berhubung ngebahas investasi, nah kebetulan kita kan dari Cloudshop nih, Cloudshop punya banyak banget produk investasi buat bisnisnya teman-teman. Investasi apa aja? Investasinya ada banyak. Bisa investasi barang-barang kayak printer, label, terus ada printer apa lagi? Printer kasir, printer kartu, terus ada apa lagi? Scanner,
scanner barcode ada banyak, ada yang pakai tembak-tembakan atau mau yang tipe duduk atau yang portable kita juga ada. Surprise kita juga ada. Iya, label-label juga ada, atau kertas kasir teman-teman yang misal udah punya printer kasir tapi butuh kertas kasirnya kita juga ada. Bisa langsung dicek aja di toko kita, ada di websitenya kosok.co.id. Terus di marketplace juga ada, marketplace yang hijau, biru, oranye, merah, semua warna juga ada. Dan kita juga ada di banyak banget cabang, ada di mana aja, Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, Seluruh Indonesia. hampir seluruh Indonesia. Mungkin tahun ini semoga kita bisa nambah lagi cabangnya. Dan jangan lupa dicek-cek aja produk apa aja yang ada di Cloud Shop. Siapa tahu teman-teman butuh, karena ini apalagi kalau teman-teman pebisnis butuh banget investasi produk-produk kayak gini. Mungkin sampai di sini butuh podcast dari bedah buku Psychology of Money bab 12 tentang surprise atau kejutan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.